Butuh upaya besar, tapi akhirnya aku masuk ke sekolah militer yang selalu kuimpikan. Sekarang aku selangkah lebih dekat menjadi prajurit sungguhan. Hohoho, hei cebol, minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Beraninya dia. Cowok kasar ini pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, satu tangan mencengkram kepalan tanganku. Aku melihat ke atas. Oh, itu cowok berpenampilan tangguh dengan kulit kecoklatan dan mata merah. Dia membantuku mengambil tas ranselku dan berkata, "Pertama, kau harus tahu musuhmu. Dia itu Eric." Sebelum bisa kujawab cowok ini, dia berlalu pergi. Di saat itu, sirine berbunyi, dan dengan cepat aku berbaris. "Pilih kelompokmu, kau punya 1 menit." Memandang sekeliling, kulihat 2 cowok terlihat sama canggungnya sepertiku. Jadi, kuseret kakiku menuju mereka dan kami jadi satu grup. Oh, tapi tunggu. Kenapa cowok yang mengambil ranselku tadi satu tim dengan Eric si brengsek menyebalkan itu? Ternyata grup kami akan jadi teman sekamar, dan kami ditempatkan di ruang PO2, yang tepat berseberangan dengan kamar Eric. Teman sekamarku adalah Tom, yang terpaksa ke sini karena latar belakang militer keluarganya. Dan Henry adalah playboy terkenal yang dikirim kemari oleh ayahnya untuk hentikan gaya mewahnya dan belajar bagaimana menjalani hidup disiplin. Bagaimana denganku? Nah, aku ini seorang cewek. Penyamaranku tanpa celah kan? Kalian tahu aku punya saudara kembar, Jack. Jadi ku ambil identitasnya dan iya, disinilah aku. Sejak masih kecil, aku sudah suka sekali bela diri dan selalu bermimpi suatu hari akan jadi tentara. Kukira kehidupan di sini akan menyenangkan. Tapi jelas ada tantangannya. Tiap pagi, apapun cuacanya, kami harus bangun jam 5 pagi dan berlari mengitari lapangan. Pancuran airnya sedingin es. Dan parahnya, karena aku ini cewek, aku harus menyelinap di blok pancuran dingin di tengah malam saat tak ada orang di sekitar. Dan pendidikan olahraga di sini benar-benar keras. Meski aku banyak berlatih, aku selalu tetap di peringkat terbawah. Aku juga susah payah menghabiskan porsi makan yang besar sekali di sini. Tak hanya kami harus banyak olahraga, tapi tugas-tugas kami juga tanpa akhir. Memasak, berkebun, menyetrika, membantu konstruksi. Aku pemula dalam hal ini, jadi aku sangat kikuk dan mengacaukan semuanya. Untungnya, selalu ada Tom dan Henry di sampingku. Tom itu kutu buku, dan meski dia tak suka belajar di sini, nilainya tertinggi di kelas, dan dia memberiku jawaban untuk pertanyaan yang aku tak tahu. Sedangkan Henry, dia peringkat utama di kelas olahraga, dan meski dia sering menggodaku, dia yang melindungiku dari Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia itu bajingan yang mengganggu para siswa yang lebih lemah di sekolah. Tapi dia selalu lolos dari itu karena satu alasan sederhana. Ayahnya menjabat. Sedangkan cowok yang memperingatkanku di hari pertama, iya, ternyata namanya Alice. Aku tak bisa memahaminya. Meskipun sering nongkrong dengan Eric dan ikut dalam prank bodoh tak bermakna itu. Tapi suatu kali setelah Eric memukul jatuh anak yang lebih kecil, kulihat Alice kembali dan memeriksa anak itu. Teman atau musuh? Siapa tahu. Hari ini kami ada kelas taekwondo. Sempurna. Aku segera menantang Eric si tampang sok. Sayang sekali dia tak tahu aku punya sabuk hitam. Dan seperti perkiraanku, ku tendang pantatnya hanya dalam 3 gerakan. Aku berjalan kedua temanku dengan senyum kemenangan saat Henry tiba-tiba maju ke depan dan mendorong jatuh Eric. Ternyata dia mengendap-endap ke arahku dari belakang. Usaha bagus, pengecut. Tapi maaf, Bung. Kami bertiga selalu saling jaga. Kami menertawakan kekalahan Eric saat bel makan siang berbunyi. Tapi, oh tidak. Ruangannya dikunci dari luar. Eric pasti dalang di belakang ini. Jangan khawatir. Toh, makanan di sini tak enak, kata Tom sambil mengeluarkan banyak makanan dari bawah tempat tidurnya. Lagi, Tom? Kau baru saja dihukum 2 kali minggu ini karena menyelundupkan makanan di sini. Tiba-tiba ada suara berbisik dari luar. Aku mendekat ke pintu mendengarkan ketika pintunya terbuka lebar dan seorang petugas masuk. Aku melangkah ke koridor melihat semua orang berkumpul sambil berbisik. Sementara Eric di lantai, terlihat pucat seolah baru saja melihat hantu. Oh ya Tuhan. Pintu ruang P01. Kamar Eric, ada goresan aneh di seluruh pintu itu. Sepertinya goresan itu mengeja sebuah kata. Jacob. Jadi ada monster bernama Jacob. Itu melegakan. P02. Kalian semua melewatkan makan siang, 5 lap keliling lapangan. Dan juga pengurangan 5 poin karena bawa makanan dari luar. Pengurangan poin lagi? Di tingkat ini kami tak akan pernah dapat akses ke ruang hiburan. Oh, di sini kami mengumpulkan skor antar ruangan.
Sama seperti dalam Harry Potter dengan poin asramanya. Ini merupakan persaingan ketat. Di akhir pekan, kamar dengan skor tertinggi dapat akses ke ruang hiburan. Kalian tahu, nonton TV atau pakai sosial media dianggap reward yang sangat besar di sekolah ketat ini. Tapi sulit menambah poin, sementara kami bisa membuatnya berkurang atas alasan apapun. Mulai dari mandi di jam yang salah, sampai Henry yang membolos pelajaran teori. Dan sekarang Tom dengan camilannya. Apa artinya Jacob? Oh ya, melihat Eric ketakutan seperti itu sangat menggelikan. Jacob itu nama. Apa kau tak lihat itu, Jack? Dia dulunya teman sekamar Eric. Kudengar dia menghilang. Serius, Tom? Apa ada yang kau tak tahu? Begitu. Tapi kenapa Jacob yang menghilang itu membuat Eric ketakutan sekali? Kita tak akan pernah masuk ke ruang hiburan. Adanya hanya kerja-kerja dan kerja di tempat ini. Siapa yang peduli dengan ruang bodoh itu? Akhir pekan ini akan ada prom di sekolah perempuan setempat. Aku punya rencana bertahap untuk kita. Kita akan menyelinap ke truk pengantar susu sekolah untuk ke sana. Nanti aku akhirnya bisa ngobrol dengan cewek-cewek cantik daripada para bibi di dapur itu. Itu kedengarannya bagus. Hei, mungkin kau akan temukan cinta pertamamu di sini, ya kan, Jack? Mereka tak tahu. Bagaimanapun, membayangkan keluar dari sekolah sebentar memang menarik. Di akhir pekan itu, Henry mencuri beberapa baju santai para tukang kebun, lalu kami sembunyi di truk pengiriman susu untuk menghadiri prom. Saat kami sampai sana, Henry sudah terpesona dengan cewek cantik berambut pirang. Sementara Tom menghabiskan waktunya memperdebatkan Perang Dunia II dengan cewek jurusan sejarah dunia. Sedangkan aku sangat menikmati cupcakes yang lezat itu. Tapi kenapa cewek-cewek tak berhenti menggodaku? Kurasa itu membuktikan kalau aku terlihat cukup maco, ya kan? Kita harus pergi. Booster akhir ke sekolah kita akan segera datang. Ganti ke seragammu. Waktumu semenit. Dengan cepat aku ganti pakaian lalu lari mengejar mereka begitu cepat sampai aku menabrak seseorang dan kami berdua jatuh ke tanah. Aku sangat tergesa, akhirnya aku hanya bisa berkata maaf, mengambil doktekku dan lari ke jalanan untuk mengejar bus kembali ke sekolah. Kalian baru kembali dari mana? Mereka baru membersihkan kantin, Pak. Saya baru kembali dari sana. Mendengar ini, petugas berhenti menanyai kami. Tapi, kenapa Alice membantu kami? Bukankah dia seharusnya berada di pihak Eric? Sementara asik memikirkan hal itu, ku keluarkan doktek dari sakuku dan hendak mengalungkannya ke leherku. Tapi tunggu, itu bukan milikku. Dengar guys, doktek ini ada nama Jacob di atasnya. Dengan cepat kutunjukkan ke mereka doktek itu dan jelaskan insiden itu ke mereka. Aku pasti tak sengaja mengambil doktek miliknya. Apa mungkin itu milik si Jacob yang menghilang? Atau itu hanyalah kebetulan? Maksudku, Jacob adalah nama yang populer, ya kan? Hari berikutnya saat kami membantu mendistribusikan makanan di dapur, ada suara ribut dari area makan. Segera saat aku keluar, kulihat Eric terduduk di lantai. Gemetar, ketakutan. Di sampingnya ada mangkuk supnya yang tercecer kemana-mana. Awalnya, kukira dia memainkan trik untuk membuat kami bersih-bersih. Tapi tidak. Melihat caranya lari keluar kantin dengan panik, sesuatu pasti sudah terjadi. Aku menunduk untuk mengambil mangkuknya. Ya Tuhan, itu adalah doktek dengan nama Jacob tertulis di atasnya. Tapi, doktek yang tak sengaja ku ambil kemarin masih ada di sakuku. Apa yang terjadi? Eric begitu sibuk dengan barang-barang Jacob. Dia tak punya waktu untuk mengejek kami lagi. Sehingga kamar kami mendapat skor tertinggi untuk pertama kalinya di pekan itu. Yang artinya kami akhirnya akan coba ruang hiburan itu. Tapi segera saat kami sampai di lobi area fasilitas, ada sesuatu yang aneh. Sekelompok anak berkerumun di depan ruang hiburan, tempat kabut asap berasal. Mengira itu kebakaran, kami bergegas untuk mematikannya. Tapi bukan, itu hanya bom asap. Di dalam ruangan itu, Eric dan teman-temannya pingsan. Orang-orang memercikkan air ke wajahnya, tapi segera saat dia bangun dan lihat kata Jacob terbakar hitam di dinding, dia pingsan lagi. Siapa yang melakukan ini? Apa itu Jacob? Apa sebenarnya dia tak hilang? Hari ini kami ada pelajaran olahraga, tapi aku sedang datang bulan. Jadi aku izin untuk pergi ke UKS saja. Di perjalanan, kebetulan kulihat Eric dan kelompok temannya. Kurasa ruh Jacob kembali untuk balas dendam padaku. Kalian tahu, waktu itu, aku menguncinya di gudang lama dan dia menghilang begitu saja tanpa jejak saat itu. Apa mungkin kalau dia... Berhenti bicara yang tidak-tidak. Mungkin orang yang tahu apa yang terjadi dulu ingin cari masalah denganmu. Aku bahkan mengambil pakaiannya. Ya Tuhan, dia pasti ingin menghantuiku.
Oh ya Tuhan, itu masuk akal sekarang. Tiba-tiba sebuah tangan besar membungkamku lalu menarikku pergi. Kau sebaiknya tutup mulut dan jaga rahasia ini. Itu Alice, tangan kanan Eric. Dasar pelayan setia. Bagaimana kalau tidak? Terutama setelah aku bertemu Jacob. Apa yang barusan kau katakan? Kau tak percaya? Ini, aku menabrak seseorang dan dia menjatuhkan doktek ini. Apapun yang ada di mangkuk sup Eric, kurasa itu palsu. Alice gemetaran saat dia mengambil tag dari tanganku, lalu pergi dengan cepat. Apa dia akan mengadu ke Eric atau semacamnya? Malam itu saat aku makan malam, Eric kembali ke mode brengseknya lagi, dan dia menumpahkan sisa makanannya ke nampanku. Dua sisi pun bentrok, dan kami semua akhirnya mendapat hukuman 1 jam. Hukuman itu menyebalkan. Mereka mengunci kami masing-masing di ruang sempit berisi 1 kursi, dan meninggalkan kami untuk merenungi kesalahan kami selama sejam penuh. Esok paginya, petugas mengetuk pintu membangunkan kami. Eric menghilang, dan kami tersangka utamanya. Ini konyol. Apa hubungannya hilangnya dia dengan kami? Kuceritakan ke Henry dan Tom bagaimana beberapa hari lalu aku tak sengaja dengar Eric dan teman-temannya. Jadi, Eric mengerjai Jacob, dan sekarang kembali untuk balas dendam? Merasa curiga, kami menyelinap ke gudang terbengkalai milik sekolah. Ya, di sanalah Eric terikat dengan kain lap tersumpal di mulutnya. Itu Jacob, ruhnya telah kembali dan dia ingin menyakitiku. Tolong aku. Melihat Eric yang arogan itu jadi seperti kucing ketakutan. Panggil aku kapten. Tidak. Panggil aku bapak. Nanti kau kulepaskan. Tom dan Henry tergelak, sementara Eric terbata-bata, kemudian semuanya menjadi buram. Aku pasti pingsan. Kemudian saat kami bertiga dengan gugup mulai sadar, kami lihat satu-satunya barang yang tertinggal di sana adalah seragam Eric. Segera saat kami kembali ke sekolah, kami dengar dari yang lain bagaimana Eric muncul hanya mengenakan celana dalam putih. Semua orang tertawa melihat Eric yang sombong kehilangan mukanya. Mulai sekarang, dia tak akan berani mengganggu orang lain lagi. Itu cara yang sama persis dipakai Eric kepada Jacob. Jadi, Jacob yang melakukan ini, apa dia kembali? Sebenarnya, aku sudah tahu siapa di balik semua ini. Kau menjatuhkan ini di gudang, ya kan? Alice memandangku terkejut dan bertanya bagaimana aku tahu. Kami sebenarnya menyelinap ke kantor pusat mencari tahu tentang Jacob sebelum ke gudang. Dan segera saat kulihat fotonya, aku langsung tahu ada hubungan dekat antara Alice dan Jacob. Sebut saja itu Indra orang kembar. Ternyata Jacob adalah kakak Alice. Selama masa dia di sekolah ini, Eric sudah membuat hidupnya merana. Tapi semuanya dirahasiakan karena Eric adalah anak kepala sekolah. Jadi Alice daftar ke sekolah ini untuk mencari jawaban. Alice mengambil doktek itu dan memberiku selembar foto diriku dengan kembaranku. Dan ini pasti kamu. Kuambil itu dari hari pertama sekolah saat kau jatuhkan ranselmu. Kau ingat? Oh Tuhan, apa ini sungguhan? Kurampas foto itu dan dengan cepat menyingkirkannya saat kulihat ada petugas mendekat. Kita sebaiknya lebih saling kenal, ya kan? Karena kita tahu rahasia satu sama lain. Terserah. Toh aku tak benci Alice. Dan Eric pantas dapatkan itu, jadi tak masalah siapa yang melakukannya. Aku memalingkan kepala menatap Alice. Dia tersenyum seolah dia menantangku. Oh, aku punya perasaan hidupku di sini akan berubah drastis.